Selamat siang Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini spesial, ada teman-teman dari divisi Samsat. Memang hari ini kondisinya darurat dan mendesak. Ya Bu Asisten, ini penting sekali kondisinya saya catat darurat dan mendesak. Karena perihal KJP Plus dan KJMU ini sangat terasa langsung di masyarakat DKI Jakarta. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, 2 tahun yang lalu, saya ulang, 2 tahun yang lalu saya sempat bicara, minta tolong Dinas Pendidikan duduk bareng dengan Dinas Sosial, dengan Bapenda, dan Divisi Samsat Polda Metro Jaya. Saya nggak tahu apakah sudah dilakukan atau belum. Untuk apa? Agar ada integrasi online antara Samsat dengan Bapenda. Saya lihat di sini ada 10.760 KJP Plus yang dibatalkan karena tidak layak memiliki kendaraan roda 4, ditambah lagi yang roda 2, berarti di atas 10.000. Dan banyak laporan yang masuk, ternyata mereka sudah blokir di Samsat, dan ternyata datanya di Bapenda belum terblokir. Nah ini yang saya ingin tanyakan, tolong penjelasannya secara detail. Apakah sudah online atau belum antara divisi Samsat dengan Bapenda? Yang kedua, ada juga kejadian di masyarakat cukup banyak, warga yang lapor ke saya, sudah dapat KJP Plus, kemudian dibatalkan karena ada kendaraan, kemudian sudah blokir di Samsat, kemudian sanggahan, kemudian aktif kembali KJP Plusnya, dan hari ini dibatalkan lagi KJP Plusnya. Nah ini bagaimana sistemnya? Udah dapat, dibatalin, sudah blokir, terus dapat lagi, sekarang dibatalin lagi. Nah tolong jawabannya, ini sebenarnya bagaimana sistemnya di Pemprov DKI Jakarta? Yang ketiga, masalah KJMU. Saya ingat sekali, tahun lalu saya sampaikan, saya minta kepada Bapak Ibu semua, KJMU itu salah satu program paling bagus di Indonesia ini karena menjalankan sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga yang mampu, yang kaya dengan yang tidak mampu punya kesempatan yang sama untuk mengecap pendidikan di universitas, Pak. Sehingga pada saat dia wisuda, dia punya kesempatan yang sama untuk bisa sukses dan mengangkat keluarganya dari yang tidak mampu menjadi ekonomi yang lebih baik lagi. Dan saya sampaikan 1 tahun lalu, kalau bisa verifikasi awal KJMU, saya tahu dulu sempat ada bisa pakai PM1 saja. Jadi jangan sampai kesalahan di Pemprov dibebankan kepada penerima. Ya kalau bisa yang sudah dapat KJMU diselesaikan kuliahnya sampai dia lulus wisuda. Untuk verifikasinya berlaku kepada yang baru mau daftar baru. Karena Bapak Ibu, kalau di tengah jalan tadi Pak Joni disampaikan, IPK 4 tiba-tiba dibatalkan, saya jamin tahun depan dia tidak bisa lanjut lagi. Karena nggak ada biayanya mahal Pak untuk kuliah. Makanya saya minta rasa humanisnya tuh harus ada. Jadi bukan pakai data aja, pakai hati Pak. Pakai hati, jadi kalau kerja itu kita harus pakai hati. Saya minta tuh ke Pedamsos, kalau Pedamsos yang nggak bisa kerja nggak pakai hati, lebih baik mundur sekarang jadi Pedamsos. Kemudian ada laporan lagi, ini saya bawa semua nih. Ada 200 laporan masuk ke WA pribadi saya. Pertama, atas nama Aska Zafran, KJP Plus anak saya dibatalkan karena memiliki NJOP di atas 1M. Ini sungguh alasan yang tidak masuk akal dan fitnah yang sungguh sangat keji. Ternyata dia ke Bapenda, Pak, ini ada datanya, memiliki aset atas nama dia tapi ini bukan punya dia. Ini kan pidana, Pak. Benar tidak? Tolong ini di track down, Pak. Kemudian ada Desi 5, single parent, anak 4. Pak, Pendamsos kan harus tanya, ini single parents anak 4, gimana cari duitnya? Gimana kerjanya? Anak 4 Pak, coba Bapak mikirin anak 4, sebulan butuh dia apa? Kalau nggak kerja gimana?
Makanya saya butuh yang memverifikasi, harus cek pakai hati, jangan hanya lihat muka, tanda tangan, coret, selesai. Atas nama Jihad Malinka Maulana, Jakarta Barat. Pak, anak yatim piatu diasuh oleh keluarga, dibatalkan KJP Plusnya. Anak yatim piatu Pak, dia hidup numpang sama keluarganya Pak. Masa nggak bisa dicek sih? Masa langsung dicoret begitu saja? Masa nggak diinterview, ditanya, tiba-tiba langsung dibatalkan saja? Atas nama Nika Aurelia, suami Gojek anak 3, dibatalkan Pak. Atas nama Farid Kasid, KJP dibatalkan dengan alasan belum termasuk skala prioritas. Padahal masih sangat membutuhkan sampai lulus dikarenakan kepala keluarga tidak bisa bekerja karena sakit stroke dan ibu hanya di rumah menjaga suami yang sakit. Ini buktinya Pak. Suaminya sakit stroke, ibunya ngurusin suaminya sakit. Anaknya dibatalkan KJP Plusnya. Gimana cari duitnya Pak? Gimana anaknya bisa sekolah? Bapaknya stroke, ibunya ngurusin bapaknya. Atas nama Herus Artayon, dibatalkan, tidak punya kendaraan motor, rumah numpang, kerjaan tukang urut. Tukang urut, gajinya berapa sih Pak? Hidup dari hari ke hari. Atas nama Devina Silvi Palmera, tidak punya kendaraan bermotor, kerjanya hanya orang tuanya, ibunya cuci gosok Pak. Pak, cuci gosok Pak. Dibatalkan KJP Plusnya karena tidak masuk skala prioritas. Dava Maulana, dia tidak tahu kalau saya sudah mengurus ke Samsat untuk memblokir kendaraan. Alhamdulillah KTP lanjut dan bukti pemblokiran sampai sekarang masih ada di Sipan. Tapi kenapa status anak kembali terblokir? Itu yang tadi disampaikan. Masih berapa lagi Pak? Ada satu lagi Tuan. Ini saya perlihatkan Bapak Ibu, mohon maaf ya. Ini saya sebutkan dari 200 saya ambil sekitar 10. Ini membuktikan bahwa verifikasi kita tuh berantakan Pak. Jadi tolong tim yang memverifikasi, tolong jangan hanya melihat dari depan, lihat rumahnya, terus tiba-tiba kontrakan. Pak, kalau ngontrak kan nggak bisa milih Pak, listriknya harus 1.300 ke bawah Pak. Kalau dilihat udah ngontrak udah pasti ya nggak punya rumah. Jadi masukan saya tolong yang sudah dibatalkan diverifikasi ulang, pakai hati. Kalau ternyata itu benar wajib menerima KJP Plusnya, maka KJP Plusnya wajib diaktifkan kembali. Itu saja. Terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih Pak Yuda. Lanjut Mas.